Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kembali kita mempelajari yaitu pelajaran fikih LKS. Kalau di kelas Ar-Raudhah kemarin jadi zoomnya sekalian setelah akidah, kemudian pelajaran fikih. Karena kita fikihnya hari Jumat, maka kita ya seminggu 2 kali nge-zoom. Hari Selasa dan hari Jumat. Mudah-mudahan orang tua kalian semua juga diberi kemudahan untuk terus membantu yaitu terlaksananya pembelajaran Zoom kita ya. Itu baik dari segi materi dan lain-lain. Itu karena Zoom ini kan memang perlu kuota yang cukup banyak ya. Mudah-mudahan Allah permudah semuanya. Baik, sebelum kita lanjut belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Baca surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca doa mau belajar. Ya, Rabbi zidni ilma, kemudian baca raditu billahi robba. Ya, bareng-bareng sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, silahkan dipersiapkan. Disimak di halaman 10 LKS. Yaitu sunnah dalam kurban. Ya, sunnah dalam kurban. Sunnah dalam kurban digarisbawahi artinya hal-hal yang boleh dilakukan ketika sedang berkurban dan akan mendapat tambahan pahala jika dikerjakan. Adapun meninggalkan sunnah kurban tidaklah berdosa hukumnya. Berikut beberapa sunnah dalam kurban. Jadi hukum dalam Islam itu, syariat hukum dalam Islam itu ada 5. Yang pertama wajib, kemudian apalagi wajib itu pengertiannya adalah apabila kita kita kerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita berdosa. Kemudian yang kedua ada makruh. Makruh apabila kita kerjakan tidak apa-apa, dan apabila kita tinggalkan mendapat pahala, itu makruh. Kemudian lawannya makruh adalah sunnah. Sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Tadi apa aja? Wajib, makruh, kemudian apalagi? Sunnah, kemudian selanjutnya mubah. Mubah itu adalah kalau kita kerjakan tidak apa-apa, kalau kita tinggalkan pun tidak apa-apa. Apa sih Pak mubah itu, seperti apa sih Pak? Mubah itu contohnya misalnya menggeser minuman. Menggeser minuman kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mubah. Kalau dikerjakan tidak mendapat pahala dan kita tinggalkan pun tidak mendapat pahala. Begitu ya. Kemudian yang terakhir haram atau haram. Haram dibagi menjadi 2. Boleh sambil ditulis. Haram dibagi menjadi 2.
Haram lizati dan haram lil arid. Atau lebih gampangnya, haram pada zatnya. Yang pertama tuh, haram dibagi menjadi dua. Yang pertama haram pada zatnya. Kemudian yang kedua, haram yang bukan pada zatnya. Disebabkan oleh sesuatu tindakan atau suatu perbuatan. Contoh seperti ini. Haram dibagi menjadi dua. Haram yang pertama haram pada zatnya. Contohnya misalnya haram itu minuman keras atau khomer. Atau minuman yang memabukkan. Nah, kemudian apa lagi? Daging, mohon maaf. Daging B2 ya. Itu. Mohon maaf, daging babi itu haram. Emang pada zatnya di Al-Quran pun diharamkan. Kemudian daging apa lagi? Guguk. Nah, guguk memang diharamkan. Itu haram yang pada zatnya. Kemudian haram lil arid, yaitu haram yang memang sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Kenapa bisa menjadi haram? Karena mendapatkan sesuatu yaitu dengan cara yang tidak baik. Contoh, Ilma mau memakan daging kambing. Daging kambing pada dasarnya hukumnya adalah halal. Nah, kemudian menjadi haram ketika Ilma yaitu mendapatkan daging kambing tersebut, mohon maaf, dengan cara yang tidak baik. Boleh merampaskah, boleh mencurikah. Nah, itu menjadi haram. Seperti itu ya. Jadi hukum dalam Islam yaitu syariat ada 5. Wajib, pertama wajib, kemudian makruh, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian terakhir haram. Nah, di sini yang kita pelajari yaitu sunnah. Sunnah-sunnah dalam berkurban. Nah, silakan disimak di bukunya. Yang pertama yaitu sunnah-sunnah dalam berkurban, yaitu disunahkan orang yang berkurban untuk menyembelih hewan yang dikurbankannya tanpa diwakilkan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an yang artinya Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 ekor gibas berwarna putih agak kehitam-hitaman yang bertanduk. Gibas itu berarti domba ya, domba atau bisa disebut kambing kalau di paket itu kambing gembel ya. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri seraya menyebut nama asma Allah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Beliau meletakkan kaki di atas belikat kedua kambing itu ketika hendak menyembelih. Belikat itu gimana menjelaskannya ya? Prakteknya belikat itu punggung ya, punggung belakang. Jadi diinjak tapi nggak diinjak. Kalau di kelas kita bisa praktikkan nih kalau di kelas. Cuma kalau di sini mungkin agak kesulitan untuk mempraktikkan ya. Gitu. Jadi sunnahnya orang yang berkurban itu yaitu menyembelih hewannya sendiri. Farinka misalnya. Atau jangan Farinka deh, Farinka perempuan misalnya di sini ada Bayumi misalnya. Bayumi berkurban di masjid. Kemudian dia memotong hewan kurbannya sendiri. Nah, itu adalah hukumnya sunnah. Dalam tanda kutip, harus tahu tata caranya. Gitu ya, jangan asal potong. Nanti motong pakai pisau yang tidak tajam. Nah, itu menyiksa hewan. Seperti itu. Ya, disyariatkan cuma 1 kali potongan. Maksudnya satu kali potongan gimana? Dipotong nih, seret, udah selesai. Pada saat itu juga selesai. Jangan ditunda-tunda. Contoh, misalnya Bayumi mau yang beda dari yang lain. Dia pokoknya mau yang beda aja. Dia potong pertama kali jam 9.
Kemudian belum putus tuh kambing lehernya, urat 2 tenggorokan ini tuh belum putus. Antar sore terusin balik lagi dipotong lagi. Nah itu jangan, nggak boleh menyiksa hewan, tidak sah hukumnya ya. Itu jadi 1 kali potongan. Nah sunnah ketika menyembelih hewan kurban yaitu memotong sendiri. Nah nanti kita akan praktik nih. Nanti kalian praktik memotong hewan kurban. Nah hewan kurbannya apa Pak? Misalnya gitu. Aku punya adik, boleh gak Pak pakai adik aku Pak buat praktik Pak? Jangan, kita nanti pakainya cukup pakai boneka. Nah mungkin kalau yang perempuan itu punya boneka ya, yang laki nanti bisa pinjam. Jadi motongnya itu lurusan sini, telinga bawah, sini ke bawah dipotong sini ya. Yang putus harus 2. Yang pertama yaitu urat tenggorokan, urat makannya dia nih. Kan kalau kita lihat sapi dipotong tuh ada 2 lubang di sini. Nah, itu yang pertama urat tenggorokan ya. Urat tenggorokan, kemudian yang satu lagi urat nafas. Itu 2 harus putus. Ya, harus putus. Itu sunnah yang pertama. Memotong hewan kurbannya sendiri. Kemudian yang kedua, membaca basmalah. Yang jelas membaca basmalah sebelum memulai pemotongan. Jangan sudah dipotong baru baca bismillah. Kebalik. Baca basmalah dulu baru dipotong. Jangan sampai kebalik. Yang ketiga membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca sholawat. Kemudian baca takbir. Nah, baca takbir itu disunahkan biasanya kalau Idul Kurban itu kalau Bapak kalau di Fathahillah di masjid itu tugas Bapak tuh takbir tuh. Itu. Jadi ada yang motong, ada yang membacakan khusus pahalanya untuk siapa nih kambing tersebut nih atau sapi tersebut. Nah, Bapak yang ngapain? Baca takbir. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baru dipotong deh tuh. Gitu ya, sunnah. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu berdoa. Semoga Allah berkenan menerima amal kurban tersebut. Sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yaitu doanya di sini. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu doanya ketika kita berkurban. Nanti kalian prakteknya motong. Jadi gini, Bapak praktekkan sekarang. Contoh aja, misalnya kita sudah megang kepala boneka, anggap aja itu kambing ya, atau sapi. Nah, kemudian kalau sudah kita pegang, kemudian kita baca di situ Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummatihi. Potong deh tuh, ambil takbir Allahu Akbar sambil dipotong. Jangan banyak-banyak. Gudutannya jangan sampai kayaknya kesel, kayaknya dendam gitu, jangan. Ya, kalau bisa pisaunya yang tajam. Nah, nanti itu praktek aslinya sama kambing, pisaunya yang tajam diasah dulu ya, 1 kali gesekan kalau bisa. Seret, sudah selesai, terputus dua-duanya, selesai. Seperti itu. Kemudian setelah daging halaman 11
Setelah penyembelihan hewan kurban selesai, daging kurban segera dibagi-bagikan dengan adil kepada orang yang membutuhkan. Garis bawahi, seperti fakir, miskin, tetangga, dan sanak kerabat. Ya, jadi sunnah dibagi-bagikan dengan adil kepada orang yang membutuhkan. Jangan diambil semuanya. Gitu, ini gua mentang-mentang kita yang berkurban, kita berkurban 1 ekor kambing. Kambingnya gede, kita nggak mau bagi-bagi. Jangan, gitu ya. Maksimal, nah di sini dijelaskan, yang G, yang terakhir, disunahkan bagi orang yang berkurban makan sedikit dari daging kurban yang maksimal 1/3 bagian. 1/3. Kalau setengah, 1/2 berarti setengah kan ya. Nah itu setengah kambing nggak boleh. Kalau 1/4 kurang lebih badan dapat dikit, paha dapat 1. Nah itu 1/4. Kalau 1/3 kurang lebih cukup maksimal kita memakan daging kambing atau daging kurban yang kita kurbankan itu maksimal 1 paha. Nggak boleh lebih. Maksimal 1 paha. Itu. Kata gadis, Pak kan saya yang kurban Pak. Saya mau buntutnya Pak, saya mau palanya Pak, saya mau perutnya Pak. Bawa aja semuanya, nggak usah dikurbankan sekalian. Jangan. Tapi maksimal kalau kita kurbankan yaitu 1/3 bagian atau kurang lebih 1 paha. Ya, 1 paha. Nggak boleh lebih. Dan khusus orang yang bernazar dilarang memakan daging kurbannya. Nah, khusus orang yang bernazar dilarang makan daging kurbannya. Ada yang tahu bernazar itu apa? Coba Azani. Bernazar itu apa Azani? Boleh audionya diaktifkan? Ada yang tahu? Iya, betul. Oh, belum ya? Oh, belum dijawab. Apa? Bernazar itu sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Ada yang masih ingat? Kevin, coba Kevin. Bernazar itu apa? Diaktifkan audionya boleh. Oke, kita pindah ke Rahma deh. Rahma, bernazar itu apa? Apa? Gak tahu, Pak. Oke. Kita pindah ke Davin deh, Davin. Nazar itu apa, Davin? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Shanda, bernazar itu apa? Ada yang masih ingat? Dilarang baginya makan daging kurbannya. Iya, bernazarnya itu apa? Pengertian dari bernazarnya. San, coba San, jawab San. Kenapa? Bernazar itu apa? Sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuannya yang ingin tercapai. Oke, bagus. Ya, 100. Jadi, sebuah janji ketika seseorang ingin melaksanakan sesuatu. Janji, contoh seperti ini. Najma pengen punya kambing dari kecil, dia pelihara dari kecil.
Kemudian ketika sudah gede, tenang saya mau nazar. Saya janji nih kambing bakalan saya kurbankan. Seperti itu. Ketika dia sudah berjanji mengucap seperti itu, maka haram baginya untuk memakan daging tersebut. Wildan Hibban punya 1 ekor sapi. Dia bernazar mau mengkurbankan kambing tersebut. Berjanji. Wah, ntar saya kurbankan ini kambing ah. Nah, maka dari situ yaitu tidak boleh haram untuk memakan daging hewan tersebut. Paham ya? Bernazar itu adalah janji. Gitu. Tapi bukan janji palsu ya. Bukan janji palsu. Janji beneran. Tuh. Oh ya, Bapak takut lupa mengingatkan untuk anak-anak, kita daring kan belum selesai. Jadi gitu. Jadi mohon nanti yang rambutnya panjang-panjang dipotong ya. Palanya ya. Dipotong ya. Ininya maksud apa, rambutnya bukan kepalanya. Rambut yang ada di kepala nanti dipotong. Batasnya sampai mana sih Pak? Bapak sudah jelaskan. Batasnya itu yang samping tidak boleh mengenai telinga. Bukan kepalanya, bukan. Yang samping tidak boleh mengenai telinga. Kemudian yang depan tidak boleh lebih dari sini, apa namanya nih? Alis. Ya, yang gondrong-gondrong. Pak, yang cewek kan panjang, Pak. Yang cewek enggak, khusus yang cowok. Ya. Kevan panjang enggak, Van? Kevan panjang enggak rambutnya itu? Oh, enggak ya, pendek ya. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Silakan yang mau bertanya. Kurban menggunakan hewan betina boleh gak? Boleh gak pakai hewan betina? Boleh? Boleh. Kurban pakai kuda, yang kemarin aja pakai kuda siapa? Bapak lupa. Kurban pakai kuda boleh gak? Ada yang mau jawab? Pakai gerakan boleh Pak atau enggak Pak? Boleh gak? Enggak boleh. Boleh, tapi syaratnya satu. Harus kuda yang liar. Seperti itu. Harus kuda yang liar. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kuda itu dijadikan tunggangan perang. Ya, karena pada zaman Nabi Muhammad kuda itu dijadikan tunggangan perang. Gitu. Maka ketika kuda dikurbankan, nah itu banyak yang mengorbankan kuda tuh. Nah, khawatir nanti tunggangan perangnya bukan kuda lagi, pakai ayam. Ya, kasihan ayam ya mecret nanti. Seperti itu. Jadi tidak boleh memakai kuda. Kalau misalnya kudanya liar, misalnya di hutan, silahkan tangkap sendiri deh buat kurban. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua alasan tidak boleh pakai kuda, yaitu karena kuda itu harganya mahal. Yaitu harganya mahal. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Tidak ada. Sebelum kita akhiri nih. Ini tinggal ya, apa Ihsan? Doa pemotong. Doa motong kurban. Doa motong kurban ada di buku tadi. Allahumma taqabbal bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya Bapak share ya screen-nya ya. Mana ya? Nih. Jadi sunnahnya tadi yang pertama, memotong hewan kurban sendiri. Ihsan nih, mau dapat sunnahnya berkurban nih. Kamu berkurban kemudian kamu motong hewan sendiri. Tapi kamu harus tahu teknik-tekniknya ya. Megangnya, itu jangan sembarangan potong, main potong aja. Nanti buntutnya yang dipotong, bukan lehernya. Itu. Nah ini doanya. Sunnahnya pertama yaitu membaca basmalah. Kemudian baca sholawat. Kemudian ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummatihi. Baru dipotong sambil mengucapkan takbir. Ya. Bisa takbir kan?
yang cowok ini wajib bisa takbiran. Ya, jadi kalau Idul Adha dan Idul Fitri itu harus bisa takbiran, meramaikan. Zainu a'yadakum bitakbir. Hiasilah malam Id kalian dengan bertakbir. Jangan diisi dengan sesuatu yang tidak manfaat. Jalan-jalan ke Monas misalnya, bukan takbiran di rumah, jalan-jalan ke Monas. Atau jalan-jalan misalnya ke mall, malam takbiran, waktunya kita bertakbir, sudah mau lebaran, ini masih ada aja yang nyari baju baru. Seperti itu. Ya, nggak ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Nah, mengingatkan dan untuk mohon maaf, tugas Al-Quran hadis, yaitu kaligrafi yang belum mengumpulkan, bisa yang belum sempat untuk tatap muka, bisa japri ya, bisa japri foto. Itu karena kalau lewat foto sama asli itu biasanya beda gitu. Karena jadi Bapak kemarin mintanya langsung dikumpulkan, karena pas dikumpulkan ternyata Bapak cek banyak yang bagus-bagus hasilnya gitu ya. Nggak ada lagi pertanyaan. Baik, sebelum kita akhiri, videonya di on kan semua visualnya. Oke, Rahma udah, Ihsan. Ihsan baru bangun tidur nih. Dah. Oke. Standby depan kamera, senyum Pepsodent. Senyum Pepsodent. Senyum. 1, 2, 3. Sudah ya. Oke, sudah banyak nih. Dah. Terima kasih banyak anak-anak, dan juga terima kasih banyak buat wali murid yang sudah membantu terlaksananya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, mari bersama-sama kita berdoa, yaitu membaca surah Al-Asr, kemudian membaca doa kafaratul majlis. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak. Semuanya jangan lupa yang cowok nanti sholat Jumat. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dah, Bapak. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.